Sudah menjadi rahasia umum kalau politik merupakan suatu hal yang dinamis. Seorang politikus yang awalnya menjadi kader partai A bisa menjadi kader partai lain dalam sekejap. Bisa jadi karena masalah dengan petinggi partai atau karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di Indonesia sendiri, kasus serupa sangat sering terjadi. Bahkan ada yang sampai menyeberang ke rival partai sebelumnya. Lalu kira-kira siapa saja politikus yang pernah berkhianat ke partai lain? Berikut 7 kasus politikus yang pernah membelot ke partai saingan. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Ahok. Mengawali karir politik di Partai Perhimpunan Indonesia Baru pada 2003, Ahok kemudian pindah ke Partai Golkar pada 2008. Berkat partai berlambang beringin ini, Ahok sukses melenggang ke Senayan usai memperoleh 119.232 suara di Pileg 2009. Hubungan keduanya berakhir pada 2012 karena keputusan Ahok yang ingin maju sebagai cawagup Jokowi di Pilgub DKI tidak sesuai dengan arahan Golkar. Di tahun yang sama, ia masuk ke Partai Gerindra dan langsung diusung menjadi cawagup Jokowi di Pilgub DKI dan berhasil membuat pasangan Jokowi-Ahok meraih suara terbanyak. Pada 2014, Ahok keluar dari Partai Gerindra karena ia tidak sejalan dengan Partai Gerindra yang menyetujui RUU Pilkada. Menurut Ahok, hal itu bisa menghancurkan demokrasi Indonesia. Setelah itu, ia kembali jadi politikus independen dan menerima berbagai cobaan, termasuk kasus penistaan agama, yang mana kasus ini juga dikomentari oleh politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menyebut Ahok sudah tidak pantas mencalonkan diri menjadi apapun di Indonesia karena sudah menghina Al-Quran dan ulama. Terlepas dari itu, pada 2019 Ahok menjadi kader PDIP karena menurut Ahok ideologi partai PDIP sama dengan prinsip politiknya. 2. Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Indonesia ini pernah menjadi bagian dari Partai Golkar. Tepatnya pada 2003, Prabowo ikut dalam konvensi Capres Partai Golkar. Namun ia gagal terpilih sebagai Capres dari Golkar yang kala itu dimenangkan oleh Wiranto. Prabowo yang merasa potensi dan ambisinya menjadi presiden akan tertahan jika masih di Partai Golkar, karena saat itu Golkar dipenuhi kader-kader bintang 5, itu pun mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Ia juga mengajak beberapa kader Golkar lain seperti adik kandungnya Hashim Joyo Hadikusumo dan Fadlizon. Setahun kemudian, ambisi Prabowo tampaknya akan terrealisasi. Ia berhasil menjadi cawapres Megawati di Pilpres 2009. Namun keduanya kalah dari pasangan SBY Budiono. Setelah itu, pada Pilpres 2014 dan 2019, SBY juga gagal usai kalah 2 kali dari Joko Widodo. Di tahun ini, Prabowo juga akan maju di Pilpres. Dan menariknya, partai masa lalunya, Golkar, sudah merapat mendukung Prabowo Subianto karena memang Prabowo meninggalkan Golkar secara baik-baik. 3. Surya Paloh. Siapa sangka Surya Paloh mengawali karir politiknya pada usia 19 tahun. Kala itu ia masuk ke Partai Golkar dan dicalonkan menjadi anggota DPRD Kota Madia Medan. Namun pada 2011 atau setelah 43 tahun menjadi bagian Partai Golkar, Paloh mengundurkan diri karena merasa Golkar tidak memberinya tempat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Hal ini diperparah dengan kekalahan Surya Paloh dari Abu Rizal Bakri dalam perebutan ketum Partai Golkar. Singkatnya, pada tahun 2013, ia menjadi ketum Partai Nasdem yang awalnya hanya sebuah ormas yang ia dirikan pada 2011. Walaupun tergolong partai baru, Nasdem sudah dikenal oleh masyarakat. Kader-kader mereka juga banyak menduduki jabatan strategis seperti gubernur hingga menteri. Manuver politik Paloh yang mengusung Anies di Pilpres mendatang juga semakin menancapkan kuku Nasdem sebagai salah satu partai besar di negeri ini. Hubungan Paloh dan Golkar juga semakin memanas akhir-akhir ini, usai Golkar tidak menjatuhkan dukungannya kepada koalisi Gerakan Perubahan Anies Baswedan, tapi justru berlabuh ke Capres Prabowo Subianto. 4. Ruhut Sitompul. Pengacara kondang satu ini masuk ke Partai Demokrat pada 2004.
Di sana ia pernah menduduki beberapa jabatan sebagai juru bicara Partai Demokrat. Namun setelah 12 tahun bersama, Ruhut dipecat Demokrat karena dinilai mendukung Ahok dari Partai PDIP di Pilgub DKI 2017. Padahal saat itu Demokrat juga mengusung AHY sebagai Cagup DKI. Benar saja, pada tahun yang sama ia bergabung dengan Partai PDIP. Pemecatan tersebut ternyata berpengaruh pada hubungan Ruhut dan Demokrat. Pada April 2022, politikus Demokrat bernama Ardi Wirdamulya menulis tweet yang isinya mengkritik kebijakan Presiden Jokowi tentang larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Ruhut yang merupakan kader PDIP dan loyalis pemerintah tak terima dengan pernyataan tersebut. Dalam cuitannya, Ruhut mengaku malu karena pernah jadi bagian Partai Demokrat. Menurutnya, Partai Demokrat tidak akan pernah memenangkan pemilu lagi karena para kadernya hanya bisa mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal, pemerintah sudah pasti mengukur baik buruknya sebelum membuat sebuah keputusan. 5. Fahri Hamzah menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera atau PKS selama 12 tahun sejak 2004. Fahri merupakan kader penting PKS. Namun pada tahun 2016, ia dipecat karena dinilai tak sejalan dengan keputusan partai yang menginginkan dirinya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Selain itu, sederet pernyataan kontroversial dan juga keinginannya untuk membubarkan KPK dianggap mencoreng nama baik partai. Fahri pun tak terima dengan keputusan PKS. Ia merasa tidak melakukan pelanggaran kode etik partai. Ia membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menggugat PKS untuk membayar ganti rugi material 1,6 juta rupiah dan imaterial sebesar 500 miliar rupiah. Di sisi lain, DPP PKS juga sempat menunjuk Ledia Hanifah menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Fahri. Namun Majelis Hakim menolak keinginan PKS dan Fahri tetap jadi Wakil Ketua DPR. Kasus ini berakhir dengan hasil imbang. Fahri tidak mendapat ganti rugi dari PKS dan pemecatan PKS juga dinyatakan batal oleh pengadilan. Kini Fahri jadi Waketum Partai Gelora, partai yang didirikan bersama M. Anies Mata pada 2019. Partai ini juga sudah menyatakan diri mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Ia sesumbar Prabowo akan memenangkan Pilpres dengan mudah. Menurutnya, Prabowo juga bukan petugas partai, dan elektabilitas Prabowo juga selalu nangkring di atas dua capres lain. 6. Amin Rais berstatus sebagai pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN dan pernah menjadi ketum partai periode pertama. Karir Amin semakin naik usai ia berhasil menjadi ketua MPR RI 1999 sampai 2004. Di Pilpres 2004, Amin maju sebagai capres dan berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Sayangnya, mereka gagal karena hanya meraih 15% suara. Selain itu, Amin juga dikenal sebagai sosok yang kritis dan penuh kontroversi. Ia getol mengkritik setiap kebijakan pemerintah dari era Soeharto, bahkan era presiden saat ini. Namun, hal itu tak lebih parah dibandingkan saat dirinya yang menjabat sebagai Ketua MPR memberhentikan Presiden Gus Dur dari jabatannya. Padahal Amin jugalah yang dulunya mendukung Gus Dur menjadi presiden. Sejak saat itulah banyak publik yang menilai Amin adalah sosok yang haus dengan kekuasaan hingga berani melakukan apa saja demi jabatan. Tapi saat ini Amin sudah keluar dari PAN. Ia merasa PAN sudah melenceng dari prinsipnya sebagai partai oposisi. Entah kebetulan atau tidak, beberapa saat setelah PAN di bawah komando Zulkifli Hasan menjadi partai pendukung Jokowi. Di satu sisi, Amin juga sudah mendirikan Partai Umat. Beberapa waktu lalu, kritikan Amin terhadap cawe-cawe Jokowi dibalas langsung oleh PAN yang merasa hal tersebut tidak melanggar konstitusi, seolah-olah menandakan hubungan antara Amin dan PAN yang jauh dari kata harmonis. 7. Igede Pasek Suardika. Namanya mungkin tak sepopuler nama-nama di atas, tapi Pasek merupakan sahabat dekat Anas Urbaningrum. Berawal pada saat ia bergabung dengan Partai Demokrat dan didapuk sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Pemuda dan Olahraga periode 2010 sampai 2015. Di masa itu, Anas Urbaningrum sudah menjabat sebagai Ketum DPP Partai Demokrat.
Di tahun 2011, Anas terjerat kasus korupsi Hambalang. Pasek yang dekat dengan Anas terlihat mendukung Anas dan membuat ia dimusuhi oleh beberapa kader dan petinggi partai. Puncaknya, pada 2013, Pasek ikut dalam Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia besutan Anas yang membuat ia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Komisi 3 DPR. Sejak saat itulah hubungannya dengan Demokrat semakin menjauh dan ia keluar dari partai itu pada 2015. Kini ia masih aktif berpolitik, bahkan sudah mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara pada 2021 lalu. Bagi Pasek, mendirikan partai dan menjadi pemimpin partai, walaupun itu hanyalah partai kecil, adalah kebanggaan tersendiri daripada harus menjadi bawahan di partai besar. Berpindah-pindah partai adalah suatu hal yang wajar dalam politik. Tapi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan juga bukan hal yang dibenarkan. Semoga saja ke depannya Indonesia memiliki kader-kader partai yang berkualitas, terutama yang bisa menyampaikan aspirasi dan membawa kemajuan bagi Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!